Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramadhani dari kelas MN20C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan kajian studi kelayakan bisnis usaha jasa Pratna Photo Studio. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Fotografi merupakan salah satu kegiatan seni sebagai media berekspresi maupun berkomunikasi. Kota Karawang adalah salah satu kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terdapat berbagai usaha jasa fotografi. Ratna Photo Studio merupakan salah satu studio yang menyediakan jasa fotografi di Kabupaten Karawang yang beralamat di Jalan Pagadungan, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, yang didirikan oleh Mas Johan yang menawarkan berbagai jasa fotografi dan menyediakan berbagai kebutuhan fotografi seperti cetak foto dari CD, handphone, scanner, cuci, dan cetak dari klise, serta foto glassword. Ratna Photo Studio menonjolkan ciri khas fotografi natural dan mengutamakan pelayanan. Selanjutnya, manfaat perancangan. Terdapat dua manfaat perancangan. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama itu manfaat teoritis, maksudnya perancangan media promosi pada objek usaha bagi mahasiswa, desain komunikasi visual untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang perancangan media promosi. Yang kedua itu manfaat praktis itu terdapat dua. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi masyarakat. Bagi perusahaan itu dalam perancangan media promosi, Ratna Photo Studio ini dengan konsep kreatif dan unik sehingga mampu meningkatkan daya tarik masyarakat. Yang kedua bagi masyarakat, hasil perancangan media promosi Ratna Photo Studio diharapkan memberikan pengaruh positif dalam hal informasi tentang keadaan Ratna Photo Studio sebagai salah satu usaha yang bergerak di bidang fotografi di Kecamatan Tempuran. Selanjutnya, jenis usaha. Jenis usaha ini berbentuk perseorangan karena usaha yang didirikan merupakan usaha sendiri, modal sendiri, dan keuntungan juga didapatkan sendiri, di mana seluruh aktivitas yang timbul dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab sendiri. Selain itu, usaha perorangan ini tidak dikenakan pajak perusahaan dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung. Selanjutnya, pasar sasaran dan struktur pasar. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis studio foto ini adalah semua kalangan masyarakat balita 1-6 tahun, anak-anak 7-15 tahun, remaja 16-25 tahun, hingga dewasa 26-35 tahun, dan parubaya 50-70 tahun dengan berbagai jenis kelamin. Ada 3 struktur pasar, yang pertama sisi konsumen, yang kedua lingkungan fisik, dan yang ketiga segmentasi pasar. Selanjutnya, kajian aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, ada aspek sosial bagi masyarakat. Aspek positif bagi masyarakat yaitu mudah dalam mengabadikan momen penting bersama saudara, pasangan, keluarga dalam bentuk foto. Aspek negatif bagi pengunjung dapat menimbulkan kegaduhan dan juga sedikit rawan karena dekat perempatan jalan besar dan juga akibat ramainya pengendara. Yang kedua itu ada aspek ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya usaha Ratna Photo Studio, ini berpotensi munculnya usaha-usaha kecil seperti jajanan-jajanan sekitar tempat usaha Ratna Photo Studio dan juga di sampingnya terdapat rumah makan. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu ada cakupan produksi, maksudnya ini akan menjadi ciri khas yang membedakan dari jasa fotografi lain di dalam studio atau di alam terbuka. Kemudian susun konsep-konsep fotografi seperti apa yang ditawarkan. Konsep inilah yang nantinya akan dituangkan menjadi sebuah portofolio. Yang kedua itu ada kebutuhan teknis. Ratna Photo membuka ruko yang gabung dengan rumah makan di sampingnya bertempat di Pagadungan. Karena target pasarnya di daerah Pagadungan dan juga ruko tersebut tidak jauh dengan rumah, jadi mereka memutuskan untuk membuka ruko yang dekat. Selanjutnya modal. Modal dasar Ratna Photo Studio sebesar 15 juta dan modal yang ditempatkan Ratna Photo Studio sebesar 25 juta dan modal yang disetor Ratna Photo Studio sebesar 10 juta. Selanjutnya ada aspek finansial. Ini yang pertama biaya tetap, aktiva tetap berwujud, ada peralatan sebesar 8 juta.
kendaraan sebesar 20 juta, perlengkapan sebesar 5 juta, dan bangunan sebesar 25 juta, dan biaya sebesar 38 juta. Dan yang kedua ini ada biaya operasional, yang pertama itu ada biaya lainnya yang total per bulannya 25 juta dan total per tahunnya 300 juta. Dan yang kedua itu ada listrik yang total per bulannya 1 juta dan total per tahunnya 12 juta. Yang ketiga ada biaya pemasaran, total per bulannya 500.000 dan total per tahunnya 6 juta. Dan yang keempat itu ada biaya tenaga kerja 1 orang, total per bulannya 1,5 juta dan total per tahunnya 18 juta. Jadi jumlah semua total per bulan ada 28 juta dan total per tahun ada 336 juta. Jadi investasinya itu 25 juta, modal kerjanya 15 juta, dan ekonomis penyusun. Selanjutnya itu ada arus kas, bisa kita lihat dalam kolom, itu dari tahun 2019 sampai tahun 2023, itu IT-nya meningkat dari 15 juta, 17, 19, 21, 23. Dan ini kas bersihnya juga dari 25 juta, 27, 29, 31, 33. Bisa kita lihat ya, semakin meningkat juga. Ini average return-nya atau ARR itu total IT-nya itu 15 juta ditambah 17 juta ditambah 19 juta ditambah 21 juta ditambah 23 juta, itu semuanya totalnya 95 juta. Rata-rata IT-nya itu 11 juta, rata-rata investasinya 12.500.000 dan ARR-nya itu 44,8% dibulatkan menjadi 4,5%. Selanjutnya ada kolom net present value, sama kayak yang tadi. Jumlah-jumlahnya juga dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu semuanya sama kayak kolom yang tadi. Ini total VV kas bersihnya itu 100.285.000 dan total VV investasinya itu sebesar 25 juta dan NPV-nya itu sebesar 75.285.000. Jadi NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Dan selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, rata-rata kas bersihnya itu 20 juta dan perkiraan PP 0,288 jika dibulatkan 28,8%. Selanjutnya ada modal tetap dan penghasilan. Ini modal tetap yang pertama ada peralatan foto, per bulannya itu 10 juta dan per tahunnya itu 120 juta. Yang kedua itu ada peralatan operasional, per bulannya itu 300.000 dan per tahunnya 3.600.000. Yang ketiga ada perlengkapan foto yang per bulannya 5 juta dan yang per tahunnya itu sebesar 60 juta. Jadi jumlah per bulannya itu 15.300.000 dan jumlah per tahunnya 183.600.000. Dan yang kedua itu ada penghasilan dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Itu penghasilannya naik turun, kita bisa lihat sendiri ya, naik turun. Laba kotornya juga, laba bersihnya juga. Jadi total penghasilan rata foto selama 10 bulan pada tahun 2022 memiliki laba bersih sebesar 26.500.000. Dan yang terakhir kesimpulan, karya fotografi tidak selalu disajikan dalam bentuk gambar diam yang dicetak pada kertas. Dengan bantuan teknologi, fotografi memiliki berbagai hasil akhir yang sangat beragam. Salah satunya adalah dengan menambah efek gerak pada karya fotografi menggunakan GIF. Penambahan efek gerak ini tentu memberi nuansa yang berbeda dari karya fotografi pada umumnya. Dengan menambahkan sedikit ilusi gerak, gambar hasil fotografi dapat terlihat lebih hidup dan menarik. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan karena saya ini hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.